Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Hari ini kita melanjutkan pertemuan kita. Untuk materi kali ini kita akan membahas op-amp dalam implementasi sensor LDR. Ya, jadi ini agak implementasi ya. Nah, yang kita gunakan itu adalah sensor LDR. Nah, coba kita lanjutkan materinya. Untuk aplikasi dari sensor ini itu biasanya pada lampu jalan otomatis ya. Jadi di sana ada jalan, biasanya kalau pas malam itu nyala-nyala sendiri. Kemudian kalau pas pagi jam 6 ya, sudah matahari terbit gitu, jam 6 jam 7 mati sendiri ya. Kemudian jam 6 sore sampai malam gelap nyala sendiri. Nah, itu hal yang coba kita akan bahas hari ini. Saya kira hal ini Anda sering melihat ya di jalan-jalan protokol atau mungkin di jalan arteri ya, atau mungkin jalan tol juga sudah menggunakan lampu otomatis seperti ini. Istilahnya lampu senja. Nah, jadi pas senja atau sore itu nyala sendiri. Lalu pas pagi sudah terang gitu mati sendiri. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Topik kita hari ini tentang sensor LDR ya. Jadi LDR atau Light Dependent Resistor. Ya, sensor LDR memiliki karakteristik bahwa resistansi akan berkurang jika intensitas cahaya yang ada di sekitar sensor LDR meningkat. Nah, ini maksudnya meningkat itu terang ya. Jadi cahayanya terang, resistansi atau nilai resistornya berkurang. Nah, ini nanti kita eksperimenkan. Kemudian jika intensitas cahaya di sekitar LDE berkurang ya, maka justru resistansinya akan meningkat. Jadi nek padang ya hambatannya berkurang, tapi kalau gelap hambatannya besar ya, bertambah. Jadi dia merespon cahaya yang ada di sekitarnya. Semakin terang hambatan semakin kecil, semakin gelap hambatan semakin bertambah. Nah, ini yang menarik dari LDR. Baik, kita lanjutkan lagi. Dari sifat LDR tersebut, jika dibuat dalam bentuk grafik akan seperti di bawah ini. Jadi kalau Anda lihat ini ada grafik ya, kemudian ini simbol dari LDR. Anda perhatikan di grafik ini ya. Ini titik 0 biasanya ya. Di titik siku ini titik 0, di sudut ini titik 0. Semakin ke kanan ini cahaya dengan satuan lumen ini bertambah. Ini berarti semakin ke kanan semakin terang. Kemudian di sebelah atasnya ya, ini biasanya Y, ini biasanya X. Nah, Y-nya ini adalah ohm satuannya, berarti ini hambatan. Hambatan yang ada di dalam LDR. Nah, jadi hambatan semakin ke atas ini berarti semakin besar ya. Kemudian kita bandingkan atau kita kombinasikan dengan cahaya ya. Cahaya semakin ke kanan semakin terang. Nah, korelasinya bagaimana? Ternyata cahaya semakin terang ya, hambatan semakin bertambah ini ya. Kemudian cahaya semakin gelap, hambatan semakin kecil. Ya, jadi kalau saya istilahnya itu hambatan kecil dan besar ya. Jadi semakin terang ya, ini hambatannya kecil, ini ya, ini berarti titik di sini ya. Nah, ini tadi saya koreksi lagi ya. Jadi semakin terang ini hambatan semakin kecil, kemudian semakin gelap
ya, gelap itu semakin ke kiri semakin gelap, maka hambatan semakin besar. Ya. Kalau pakai istilah pagi dan sore, kalau pagi itu kan terang, berarti di sini, maka titiknya di titik pertemuan ini hambatannya semakin kecil. Ya, hambatan semakin kecil. Tapi kalau sore menjelang malam, ya berarti di titik ini, nah ini sudah gelap ini ya. Nah ini hambatan semakin besar. Ya, hambatan semakin besar. Jadi semakin gelap hambatan semakin besar, semakin terang hambatan semakin kecil. Nah itu nanti kita buktikan. Nah ini menjadi konsep dasar dari LDR, sehingga dalam implementasi kita harus memahami ini dengan baik ya, jangan sampai terbalik ya. Karena dalam implementasi yang kita akan buat yaitu saat terang ya, hambatan kecil lampunya harus mati. Kemudian saat gelap ya, hambatan besar lampunya harus hidup. Nah, jangan sampai kebalik ya. Pas siang hari sudah terang, lampunya nyala, atau saat gelap lampunya mati. Nah, ini yang nggak boleh ya. Jadi harus dipahami betul ini ya. Dan kita manfaatkan perubahan hambatan dari besar menjadi kecil atau kecil ke besar dengan indikator terang atau gelapnya sinar matahari. Jadi pas sinar matahari terang, pastikan lampunya mati, dan saat mataharinya sudah redup, saat gelap, pastikan lampunya nyala. Baik, itu kita lanjutkan materinya. Nah ini coba kita implementasikan dalam sebuah rangkaian ya. Ini saya dapat di internet ya. Anda bisa dapatkan ini. Nah, coba kita bahas gambarnya ya. Pada gambar di bawah ini contoh aplikasi sensor LDR yang berfungsi sebagai input untuk mematikan dan menyalakan lampu. Ya, kemudian di sini ada resistor menjadi input ini ya. Jadi inputnya di inverting ini. Nah, sementara LDR ini sebagai komparator, bagian dari komparator. Jadi kalau Anda lihat di sini komparatornya di positif ini yang bergerak, bisa jadi lebih kecil dari tegangan input yang di inverting atau lebih besar dibanding input yang di inverting. Ya, jadi posisi di positif ini adalah komparatornya. Nah, perubahan LDR ini akan merubah tegangan komparator. Nah, ini rangkaian yang ada di internet sehingga tidak ada salahnya kita pakai, kemudian kita pelajari. Ya, intinya adalah rangkaian komparator. Nah, sekarang kalau kita sudah menyinggung tentang komparator, maka apabila lebih besar ya atau lebih kecil dari komparatornya, nah ini akan membuat status outputnya akan berubah. Ya, jadi misalkan saat terang, misalkan ya, saat terang itu kan hambatannya kecil ya. Saat itu hambatannya kecil, kemudian tegangan VR ini biasanya separuh dari tegangan V sumber, sehingga saat LDR hambatan kecil, tegangan di komparator kecil. Nah, karena inputnya lebih besar dari tegangan komparator dan kebetulan masuk ke inverting ya. Jadi kalau seperti itu berarti inputnya besar, outputnya kecil. Ya. Saat ini kecil, outputnya kecil, maka tidak mampu menghidupkan transistor Q1 sehingga tidak ada perubahan pada relay dan lampu tidak mendapat suplai karena dia
lampunya ini terhubung ke normally close namanya. Jadi di sini terlihat saat tidak ada tegangan tidak terhubung. Nah, ini berarti normally close. Ya, jadi saat terang hambatan kecil maka hambatan inputnya lebih tinggi ya. Nah, karena ini inverting maka outputnya rendah. Saat rendah tidak mampu menghidupkan transistor Q1 untuk mengaktifkan relay. Nah, karena relay ini normally close, maka lampu itu walaupun ini tandanya garis-garis ini sebenarnya mati saat relaynya close ya, tidak aktif ya. Tidak aktif terhubung ke normally open ya. Ini normally open ya. Jadi normally open sehingga dia tidak terhubung ke 220 volt sehingga nggak nyala ini sebenarnya. Jadi kondisi normal atau tidak ada tegangan, relay ini yang terhubung ke lampu ini posisi ini namanya normally open. Jadi nggak ada tegangan, dia tidak terhubung. Ya. Karena tidak terhubung, ya otomatis lampunya nggak nyala. Jadi saat terang, tegangan di komparator lebih rendah, maka tegangan input lebih tinggi dari komparator. Karena ini kebetulan inverting, outputnya menjadi rendah. Saat rendah itu biasanya nol ya atau ground, sehingga tidak mampu mengaktifkan Q1 sehingga relay tidak aktif atau dia kembali pada posisi normalnya. Di mana normalnya ya seperti ini. Jadi lampu terhubung ke normally open sehingga tidak terhubung dengan tegangan 220. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita pelajari lagi. Nah, saat LDR-nya tidak dapat cahaya atau gelap, maka seperti grafik yang tadi kita bahas sebelumnya, maka hambatannya besar. Nah, saat besar, maka tegangan komparator lebih besar daripada tegangan input ya, atau tegangan input di ini di inverting ini biasanya separuh ini lebih kecil dari komparatornya karena hambatan LDR sangat besar. Nah, saat itu tegangan yang masuk ke inverting lebih rendah. Karena dia masuk ke inverting maka outputnya menjadi tinggi. Ya, jadi kebalikan ya, inverting itu inputnya rendah, outputnya tinggi. Nah, saat tegangan tinggi itu mendekati supply, jadi sekitar 9 volt, maka ini langsung 9 volt. Mengaktifkan Q1, dengan aktifnya Q1 akan mengaktifkan relay. Saat relay ini aktif, maka yang semula normally lampunya ini normally open, maka terpicu oleh solenoid di dalamnya relay, maka yang semula terhubung ke normally close pindah ke normally open sehingga ini pindah ke kiri. Nah, pindah ke kiri. Jadi nyambung ke kiri sehingga lampu mendapat tegangan 220 volt ya, karena ini normally open, kemudian begitu aktif maka relaynya pindah ke kiri dan mengalirkan tegangan 220 volt AC ke lampu dan lampunya menyala. Nah, ini yang terjadi ya apabila kita menggunakan rangkaian seperti ini. Nah, apakah ini satu-satunya rangkaian? Ya enggak ya. Coba kita pelajari rangkaian lain, tapi lebih dulu kita bahas prinsip kerjanya rangkaian ini. Nah, ini prinsip kerja rangkaian. Prinsip kerja rangkaian di atas adalah sebagai berikut. Jika intensitas cahaya di sekitar LDL berubah, maka tegangan ke input non-inverting pada op-amp akan berubah sesuai dengan prinsip kerja rangkaian pembagi tegangan. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, berubahnya LDR maka akan menjadi berubah tegangan karena sesuai dengan prinsip rangkaian pembagi tegangan atau voltage divider. Kemudian yang kedua, potensiometer RF1 ya, resistor variabel 1 berfungsi sebagai set point atau kalibrasi yang menentukan besar kecilnya tegangan yang masuk ke
inverting, input inverting pada op amp. Jadi ini RF ini biasanya separuh tegangannya, ya. Diharapkan dari separuh tegangan sumber, maka perubahan LDR itu melampaui RF ini, ya. Dan ini bisa diatur untuk mengatur kapan waktu gelap harus lebih saat gelap itu harus terang, ya. Berarti kapan RF-nya ini lebih rendah, ya, lebih rendah. Kalau perubahan LDR masih lebih tinggi, maka RF-nya diatur sedemikian hingga pas malam hari hambatannya LDR ini harus lebih besar dari RF 1, sedemikian hingga input invertingnya akan membuat outputnya high dan saat gelap lampunya nyala. Jadi RF ini akan bisa disetting untuk mengatur atau menentukan kapan atau jam berapa nyala dan jam berapa mati, ya. Jadi mengatur potensiometer resistor variabel 1 ini. Kemudian yang ketiga, karena op amp dirangkai sebagai komparator, maka jika tegangan masukan ke masukan non pembalik lebih besar dari tegangan masukan yang masuk ke masukan pembalik, ya, maka tegangan output keluar op amp adalah 9 volt. Intinya kalau inputnya kan inverting, kalau lebih rendah dari komparatornya, maka outputnya 9 volt atau tinggi, sama dengan supply. Namun jika tegangan masukan ke masukan non pembalik lebih kecil dari tegangan non pembalik itu komparator ini, ya, lebih kecil dari tegangan masukan, nah ini yang ke inverting, maka tegangan keluaran op amp adalah 0 karena tegangan inputnya lebih besar dari komparatornya. Nah, karena komparatornya masuk ke inverting, maka outputnya menjadi kebalikannya. Nah, ini terus terang pemahamannya agak susah, ya, karena komparatornya yang berubah-ubah itu dibandingkan dengan tegangan input yang menjadi tegangan set point. Nah, ini kan mungkin mahasiswa ada yang kurang jelas, ya. Tapi tidak apa-apa, ini menjadi bentuk beberapa model rangkaian, ya. Tapi maksudnya sama, ya. Intinya adalah pas gelap nyalakan lampu, pas terang matikan lampu. Intinya gitu. Nah, sekarang saya ingin tampilkan rangkaian yang lain, ya. Coba ini saya tampilkan rangkaian yang lain. Nah, ini. Ya, di sini lebih cenderung LDR-nya ini menjadi input inverting. Nah, ini kan berlawanan dengan yang tadi, ya. Jadi input invertingnya itu adalah LDR. Nah, ini harapan saya mudah difahami nanti. Sementara komparatornya disetting di separuh separuh tegangan, ya. Biasanya memang separuh tegangan. Jadi diharapkan saat LDR ini mendapat cahaya, berarti kalau dapat cahaya hambatannya kecil, ya. Saat dia hambatannya kecil, ya. Saat dia hambatannya kecil, maka diharapkan tegangannya saat terang, ya, saat terang di sini hambatannya kecil, maka tegangannya juga ikut-ikutan kecil. Nah, saat input invertingnya dapat kecil, ya, maka outputnya tinggi. Nah, ini ada op amp satu lagi untuk buffer, ya, supaya arusnya besar. Nah, intinya adalah saat terang hambatan kecil, tegangan ikut kecil, outputnya menjadi tinggi. Nah, saat tinggi itu akan memicu transistor dan membuat transistor ini tidak tidak bekerja, ya. Nah, ini coba kita perhatikan rangkaiannya, ya. Jadi ini saat gelap, ya. Saat gelap, ya. Kemudian
tegangannya semakin saat gelap hambatannya besar ya, maka tegangannya menjadi besar ya, dan ini menjadi outputnya jadi berlawanan, sehingga dengan harapan bisa menyalakan lampu ya. Coba lebih jelas ini rangkaiannya saya tampilkan saja. Ini rangkaiannya ya. Jadi di sini ada LDR yang bisa diatur terang gelapnya ya. Jadi kalau ini dinyalakan, ini saat terang ya, saat terang itu hambatannya kecil, kemudian indikatornya adalah ini ada osiloskop yang mengukur tegangan di sini. Hambatan kecil, tegangan kecil. Tapi kalau gelap ya, saat gelap ini hambatannya besar ya, hambatannya besar, tegangannya ikut-ikutan besar, maka saat masuk ke inverting ya, ini diupayakan kalau hambatan besar, tegangan besar. Nah ini kita setting komparatornya sekitar 60% ya, atau ya separuhnya lah gitu ya. Nah apabila saat ini LDR-nya itu mendapat cahaya yang kurang ya, ini kurang, hambatannya besar, Anda lihat di sini di titik ini kita ukur pakai osiloskop, tegangannya besar ya. Jadi hambatan besar karena cahaya gelap akan membuat tegangan besar. Nah, tegangan besar ini akan memicu tegangan output komparator menjadi lebih rendah ya. Nah, ini pada saat lebih rendah itulah akan membuat ini, kalau Anda lihat tegangannya ini kita ukur pakai osiloskop juga, outputnya rendah ini ya. Jadi inputnya tinggi di LDR, masuk ke inverting, maka outputnya jadi rendah. Ini rendah. Jadi ini 0, kemudian ini sedikit sekali. Saat tegangan rendah, maka dia tidak mampu mengaktifkan transistor dan relainya pada posisi normally close. Kalau Anda ini normally close ya. Jadi normally close itu pas tidak ada tegangan sekalipun dia akan terhubung gitu ya. Nah intinya gitu. Kemudian saat terang ya, di saat terang ini cahaya saya naikkan, saya naikkan, coba saya buat segini aja. Nah gini aja ya. Ini Anda perhatikan tadi hambatannya turun ya. Saat terang hambatannya turun, maka tegangannya ikut-ikutan turun ya. Kemudian karena tegangannya rendah ini masuk ke inverting, maka outputnya tinggi ya. Anda perhatikan ini outputnya tinggi. Jadi input LDR tegangan rendah masuk ke inverting, maka outputnya tinggi. Saat tegangan outputnya tinggi inilah akan memicu transistor lalu mengaktifkan relay dan menarik solenoid yang semula normally close menuju ke sebelah, sehingga lampu yang tadi menyala menjadi mati. Jadi saat terang lampunya mati, kemudian saat gelap ini ya, lampunya menyala. Dan ini sedikit berbalikan dengan rangkaian yang saya dapat di internet tadi ya, supaya Anda punya konsep yang luas. Input itu tidak selalu LDR pada komparator, tapi juga bisa langsung pada inputnya. Jadi ini inputnya di inverting, inputnya LDR ini di inverting ya. Komparatornya malah menggunakan VR atau potentiometer.
Kalau yang kita pelajari sebelumnya ini berlawanan ya. Jadi kalau saya tampilkan lagi rangkaian yang dari internet itu. Nah, ini ya. Ini kalau Anda amati kom, eh, komparator itu malah dipasang LDR, lalu inputnya itu di potensial resistor variabel. Tapi ini tidak menjadi masalah ya. Sehingga Anda bisa leluasa membuat rangkaian seperti ini. LDR itu bisa dipasang di komparator ya. Namun juga bisa dipasang di input. Nah, ini. Jadi kalau ini saya buat agak berbeda ya. LDR ini langsung masuk ke inverting. Ya. Jadi kalau harapan saya Anda bisa melihat input tegangan dan output tegangan berdasarkan terang gelapnya ya, sinar yang masuk ke LDR. Jadi kalau saya kasih terang ya, segini aja wes. Nah, semakin terang hambatan LDR kecil, tegangan kecil ya. Indikatornya di osiloskop ini tegangan kecil. Kalau di voltmeter ini sekitar 1,4 volt. Lebih rendah dari tegangan komparator sekitar 6 ya, sekitar 6,4 volt. Nah, efek dari kondisi seperti ini ya, komparator 6 volt, input invertingnya cuma 1,4 ya, maka karena inputnya di inverting maka outputnya high atau tinggi. Dan Anda bisa lihat di sini di osiloskop, wah ini mendekati 9 ya. Dan kalau diukur lagi ini ya sekitar 8, sekian ya, ini ya 8, sekian volt. Jadi inputnya rendah, outputnya tinggi. Nah, karena tinggi dia mengaktifkan transistor dan memicu relay, tapi ini beda dengan rangkaian yang tadi. Ini status normally yang saya pakai normally close. Kalau yang tadi kan normally open. Nah, kalau ini normally close. Normally close itu gini. Kalau ini rangkaian saya matikan ya. Saya matikan, tidak ada tegangan. Nah, ini normally close itu seperti ini. Jadi lampu kita hubungkan ke normally close. Nah, karena normally close saat aktif maka tertarik ke kiri, maka menjadi off seperti ini. Nah, ini saat tegangan tinggi malah memicu relay untuk menarik solenoidnya ke kiri, lampunya mati. Itu saat tegangan output tinggi. Nah, sekarang kalau tegangan inputnya saya buat kebalikan dari kondisi sekarang, ini kan inputnya rendah, saya buat inputnya tinggi sekarang, maka cahaya saya kurangi ya, saya kurangi, hambatan semakin besar, harapannya tegangannya semakin tinggi. Di osiloskop ini juga sudah terbaca tinggi ya, ini mendekati 9. Lalu pakai voltmeter juga gitu, ini juga tinggi sekitar 8,24 volt, berarti tinggi ya. Karena ini masuk ke inverting maka outputnya menjadi low. Nah, low atau rendah ini bisa dilihat dari osiloskop. Nah, ini tegangannya cukup rendah ya. Kemudian pakai voltmeter ini sekitar 1, sekian volt, 1,5 lah. Nah, karena rendah tidak mampu mengaktifkan relay karena transistor tidak bekerja, tapi relaynya tadi normally close-nya yang terhubung ke lampu. Jadi dengan tidak aktifnya relay karena transistor tidak bekerja, justru lampunya akan menyala. Ya, jadi dua rangkaian ya, dua konsep yang sudah saya tampilkan ini semoga bisa Anda pelajari dan menjadi wawasan yang cukup luas ya tentang LDR sebagai
pemicu lampu otomatis atau istilah lampu senja, sehingga Anda tidak kesulitan LDR mau dipasang di inputnya op amp di invertingnya, atau LDR mau dipasang di komparatornya juga bisa ya, sehingga mau dipasang di inputnya, tegangan input ataupun di komparator tidak menjadi masalah, karena tergantung di posisi relaynya itu mau normally open atau normally close, lampu itu dipasang. Nah, dengan dua rangkaian ini harapan saya Anda bisa menambah wawasan tentang lampu senja ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kita akhiri, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.